Ini adalah foto penampakan santet, tapi ini bukan santet biasa. Ini adalah santet ilmiah dan oleh para ilmuwan disebut quantum entanglement. Yang kalau disebut santet ilmiah itu terlalu berlebihan. Tapi secara bahasa itu yang paling mewakili fenomena ini, yang oleh Albert Einstein sendiri disebut sebagai spooky action at distance, aksi seram jarak jauh. Spooky action at a distance. Spooky action at a distance. What you do over here having an effect on something over there. But it doesn't even matter how far apart the subjects are in space. Inilah fenomena paling aneh dalam fisika yang ditemukan para ilmuwan, yang mana dua objek bisa saling mempengaruhi walau jaraknya sangat jauh. Dan foto ini adalah pertama kalinya fenomena ini berhasil direkam oleh sekelompok peneliti dari Paris. Dan ini bukanlah pembuktian pertama, banyak yang melakukan pembuktian atas fenomena ini. Bahkan yang terbaru, NASA mencoba melakukannya dan pergi ke angkasa. The New Journal of Physics proposes testing out one of quantum physics' weirdest predictions using the International Space Station. The experiment is meant to test quantum entanglement, a phenomenon Einstein once called spooky action at a distance. Dan menariknya lagi, fenomena ini bukan hanya ada di lab dan ada juga di tubuh kita. Karena ada kajian yang menyebutkan bahwa fenomena entanglement terjadi dalam otak. Karena itu, Marvel mengangkatnya ke dalam film Ant-Man and the Wasp, di mana Scott Lang bisa terhubung pikirannya dalam Janet yang terjebak dalam alam kuantum. You're linked to Janet. It's quantum entanglement between the quantum states of Posner molecules in your brains. Well, bagaimana entanglement ini bekerja? Apakah bisa menjelaskan santet dalam dunia sihir? Simak video ini sampai habis karena ini mungkin lebih menyeramkan dari santet, karena Albert Einstein sendiri menyebutnya spooky, sesuatu yang menyeramkan, mistik, horor, karena fenomena ini bukan sekedar mengendalikan objek secara jarak jauh, tapi jarak itu sendiri seolah menjadi seperti ilusi. Maka itu siapkan akal dan iman kita yang kuat, karena kita akan masuk kajian yang bisa membuat kalian gila. Hank, I would never do that. I respect you too much. Quantum entanglement, Scott. Sebelumnya kita mengerti dulu apa itu dunia kuantum. Jadi, dunia kuantum adalah dunia subatom atau dunia di dalam atom. Dan atom itu sendiri adalah elemen terkecil yang menyusun alam ini. Seperti air, tanah, udara. Pokoknya semua objek yang ada di dunia ini, bahkan manusia, tersusun dari atom-atom, dan di dalam atom ada objek yang lebih kecil lagi, yaitu partikel. Kalau kalian pernah nonton Ant-Man and the Wasp, Ant-Man itu dapat berubah mengecil di ukuran ini dan terjebak di dalamnya. It's compromised. You would go subatomic. What does that mean? It means that you would enter a quantum realm. Masuk ke dunia kuantum seperti masuk ke dunia lain, karena para ilmuwan sendiri menemukan banyak keanehan pada partikel. Hukum-hukum fisika yang sudah ada pun sudah tidak berlaku lagi. Karena itu, para ilmuwan menyusun teori baru yang benar-benar berbeda dari semua teori yang ada, yaitu teori kuantum. Teori pada kontroversial dalam fisika yang mengubah cara pandang kita tentang materi dan waktu. Of the weirdness, of the spookiness in the quantum world. It means that you would enter a reality where all concepts of time and space become irrelevant. Karena kontroversinya teori kuantum, Einstein sendiri bahkan benci dengan teori kuantum, dan itu membuat Einstein berdebat dengan sahabatnya sendiri, yaitu Niels Bohr. Perdebatan dua ilmuwan hebat ini sangat terkenal bukan hanya dalam fisika, tapi juga dalam filsafat. Karena gara-gara teori kuantum, mereka berdebat soal
realitas. Apakah sesuatu itu nyata semata-mata karena objektivitas materi atau ada unsur subjektivitas yang mempengaruhinya? Bohr, like Kant, was very suspicious that one can say anything significant, intelligent, controllable about Fenomena kuantum yang tidak masuk akal dan menjadi perdebatan paling hebat antara Einstein dan Niels Bohr adalah entanglement. Fenomena entanglement pertama kali ditunjukkan Einstein di dalam sebuah paper yang ditulisnya pada tahun 1935 yang berjudul "Apakah deskripsi mekanisme kuantum tentang realitas fisik bisa dianggap komplit?" Paper ini ditulis Einstein atas dasar kekecewaannya pada hasil konspirasi Solvay pada tahun 1927. Ini adalah konferensi paling bersejarah dalam fisika karena mempertemukan para ilmuwan tingkat dewa yang hampir semuanya peraih Nobel. Mereka semua hadir di sini untuk membicarakan teori kuantum yang pernah kontroversial. Sayangnya kesimpulan dari pertemuan ilmuwan ini membuat Einstein kecewa. Pasalnya, Niels Bohr dan sebagai ilmuwan pada waktu itu menyimpulkan bahwa di level kuantum atau level subatom, subjektif bukan lagi sesuatu yang pasti. Partikel dalam atom ibarat barang gaib yang tidak bisa dirumuskan secara pasti dari eksistensinya kecuali sebatas menghitung peluangnya. There's something called the quantum measurement problem, which has been with us since the early days of quantum mechanics. How do you go from the fuzzy, hazy reality of quantum probabilities, where things can be in many locations with different likelihoods, to the single definite reality we observe when we do a measurement? We don't know how we go from one to the other. Ini yang membuat Einstein marah, bagaimana bisa fisika berubah dari yang tadinya ilmu pasti menjadi ilmu ketidakpastian. Laws of nature were no longer definite statements about what's going to happen next. They were just statements about probabilities. And Einstein felt, well, that's defeat. You're giving up on the heart of what physics has been. Kecewa dari hasil kesimpulan ini, Einstein pun kemudian mencari celah kesalahan teori kuantum. Dia kemudian merekrut dua ilmuwan untuk bekerja sama dengannya, yaitu Nathan Rosen dan Boris Podolsky. Pada tahun 1935, mereka mengeluarkan paper ini dengan maksud untuk membantah teori kuantum. Pada hari dirilisnya paper ini, bahkan harian New York memberitakan dengan headline Einstein menyerang teori kuantum. Ironisnya, paper ini justru menyerang balik ke Einstein. Karena apa? Yang ada dituduhkannya dalam paper ini sebagai sesuatu yang mustahil, justru benaran terjadi. Dalam paper ini, Einstein meramalkan sebuah fenomena ganjil yang menurutnya mustahil untuk dijelaskan, teori kuantum, karena akan menimbulkan paradoks. Paradoksnya dikenal dengan IVR. Paradoks IVR adalah singkatan dari nama tiga orang dari yang menulis paper ini, Einstein, Podolsky, dan Rosen. Sedangkan fenomena yang dimaksud Einstein disebut entanglement. Jadi apa itu entanglement? Untuk memahaminya, kita harus kembali ke fenomena superposisi. Dan superposisi adalah fenomena di mana sebuah partikel memiliki dua keadaan atau lebih sekaligus dalam satu waktu. And superposition is what I described before, where you can be in two states that you thought are like very distinct, right? You can only be in one or the other at any one time. Okay, but quantum tells you that you can be in both, and in fact, most often you are in both of these states at the same time. Bahwa superposisi itu seperti mata uang koin yang berputar, maka selama berputar kita tidak tahu sisi mana yang tampak karena dua sisi koin itu bercampur jadi satu kecuali kita stop. Maka koin itu akan menampakkan salah satu sisinya kepala atau ekor. Dan menurut teori kuantum, partikel itu seperti koin tersebut, tidak jelas posisinya, arahnya, dan segala sesuatunya. Kecuali setelah kita ukur, dalam kata lain, partikel belum menjadi sesuatu yang nyata sampai kita mengukurnya.
strictly speaking, we shouldn't talk about where the particle is at all. We shouldn't talk about a particle at all, except in terms of the measurements that we make. Coba bayangkan, kalian memutar dua koin, lalu kalian stop. Dua-duanya dan entah bagaimana, setiap kalian menyetopnya, dua koin itu selalu menunjukkan sisi yang berkebalikan. Kalau yang satu ekor, maka yang selanjutnya kepal. Bayangkan, kalian mengocok dua dadu, tapi entah kenapa, dua dadu itu selalu menunjukkan arah yang sama. Maka di sini kalian merasa seolah dua koin itu atau dua dadu itu saling terhubung satu sama lain dan saling mempengaruhi. Dan inilah gambaran entanglement yang disebutkan Einstein. Menurutnya, konsekuensinya teori kuantum akan menimbulkan adanya fenomena di mana dua partikel bisa saling terhubung satu sama lain, atau dalam bahasa Inggrisnya entanglement. Like a fairy tale, two 10-year-old identical twin sisters separated at birth in China, adopted by two unsuspecting American families who somehow managed to track each other down. Seperti anak kembar, dua partikel ini memiliki sifat yang sama meski dipisahkan. Efeknya adalah kalau kalian mengukur salah satunya, maka itu akan mempengaruhi hasil pengukurannya. Yang satunya lagi, salah satu contoh kasusnya adalah spin. Jadi, spin adalah salah satu karakteristik partikel di mana elektron itu seperti magnet yang berputar dan seperti bumi. Menurut teori kuantum, kita tidak akan pernah tahu dia berputar ke arah mana kecuali kita mengukurnya, karena ada superposisi tadi, dan ketika kita mengukurnya hanya muncul satu dari dua kemungkinan, spin yaitu berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, atau disebut spin up dan spin down. You can play catching a spin up or a spin down electron. You see there was no current here, that was a spin down electron. Try again. Again a spin down electron. Spin up electron. Padahal entanglement, seandainya dua elektron merupakan pasangan entangle, maka kalau kalian mengukur elektron, ada menemukan spin up, elektron B pasti spin down atau sebaliknya. Dan yang menjadi paradoks adalah sekalipun dua elektron ini dipisahkan dengan jarak yang sangat jauh, katakanlah yang satu di bumi dan yang satunya di Mars, maka dua-duanya akan saling mempengaruhi secara instan tanpa jejak. Maka kata Einstein, bagaimana mungkin sinyal informasi yang lebih cepat dari cahaya sehingga begitu tahu elektron A spin up, dia memberitahu elektron B supaya spin down. Hal ini sangat mustahil karena melanggar hukum relativitasnya Einstein. Action at a distance shouldn't be allowed in physics. Einstein had showed that it is impossible for any signal, any information to be transmitted faster than light. And so you can't have this instantaneous action at a distance. Dan itulah paradoks yang terjadi dan ditunjukkan Einstein pada Bohr. Tidak mungkin realitas bekerja seperti itu. Tidak mungkin dua objek berkomunikasi tanpa jeda, seolah ruang waktu tidak ada. Karena itu, dia menyebutnya spooky action at distance, aksi jarak jauh yang terlalu menyeramkan kalau terjadi. Dan perdebatan Einstein dan Niels Bohr tentang entanglement ini menjadi misteri yang tidak terpecahkan selama 30 tahun sejak Einstein mengemukakannya. Masalahnya adalah pada saat itu entanglement baru sebatas pikiran Einstein hingga pada tahun 1964, beberapa tahun sebelum Einstein meninggal, seorang fisikawan bernama John Bell mengeluarkan sebuah jurnal yang mengejutkan. Dia mengklaim bahwa entanglement seperti dimaksudkan ke Einstein bisa diujikan ke dalam eksperimen nyata. John Bell menyusun sebuah skema pembuktian yang sekarang disebut teori Bell-Torrey, dan skema itu kemudian dijalankan oleh John Clauser pada tahun 1972 dan Alan Speck pada tahun 1982. Dalam eksperimennya, dia menggunakan dua laser yang ditembakkan pada satu bahan sehingga dua foton dari dua laser tersebut saling berinteraksi. Lalu mereka dipisahkan menjadi dua jalur ke kiri dan ke kanan. Lalu di masing-masing jalur ditambahkan filter. Dan apa yang terjadi? Dua foton itu sama-sama tembus
atau dua-duanya sama-sama tidak tembus, seolah dua foton itu saling janjian. Dan hanya saja dalam percobaan pertama, dua filter sudutnya sama persis bagaimana kalau dua filter tersebut dibuat sudutnya berbeda, dan ternyata hasilnya sama, dua-duanya tembus atau dua-duanya tidak tembus. Bahkan dalam percobaan berikutnya, dua foton itu dipersulit dengan memisahkannya dengan jalur yang berlawanan, dengan filter yang berbeda, dan kita memegang kendali kemana arah hasilnya tetap sama, dua-duanya tembus atau dua-duanya tidak tembus. Result in perfect agreement with the quantum mechanical predictions. There is absolutely no deviation. And quantum mechanics predicts that this correlation will not change when you go very far apart, even if you go to cosmological distances. Ya, percobaan aspek membuktikan bahwa teori kuantum benar, bahwa korelasi antara dua partikel seperti yang diramalkan Einstein benar adanya, sekaligus membuktikan bahwa Einstein salah. Dua partikel ini yang dalam percobaan ini diwakili oleh foton betul-betul saling mempengaruhi secara instan begitu dilakukan pengukuran. So that I'm obliged to admit that the quantum correlations exist in the world. And if we are to explain them and not just accept them as given, if we are to explain them, we are obliged to invoke something like actions going faster than light from one place to another. Tapi para ilmuwan belum puas karena bisa jadi entanglement hanya ilusi karena ada pengaruh settingan instrumen. Lagi pula dalam percobaan Allen Ashby jaraknya terlalu dekat, maka para ilmuwan terus melakukan percobaan ini berulang-ulang dengan berbagai model eksperimen. Salah satunya yang dilakukan Anton Zeilinger pada tahun 2018. Dia dan timnya melakukan pembuktian entanglement dengan jarak sekitar 1 km menggunakan dua observatorium di pegunungan Caroline Island. Dua foton dikirimkan ke dua observatorium ini. Selain itu, dua teleskopnya digunakan untuk menangkap foton dari bintang yang jaraknya miliaran tahun cahaya, yang digunakan untuk mengontrol filter di kedua sisi sehingga tidak ada intervensi apapun terhadap proses entanglement selain apa yang dilakukan alam sendiri secara acak. Dan baru-baru ini NASA pun melakukannya hal yang sama, tapi di luar angkasa menggunakan Space Station. Tujuannya agar jaraknya lebih jauh lagi, ratusan mil. Sekalian itu supaya bebas dari pengaruh cuaca. Semua eksperimen ini walaupun dilakukan berulang-ulang kali tetap menunjukkan hal yang sama, bahwa fenomena yang terjadi entanglement bukanlah trik yang dikatakan Einstein. Artinya teori kuantum tidak salah. Apa yang dikatakan Einstein sebagai spooky distance is real benar-benar terjadi, dan foto ini adalah untuk pertama kalinya fenomena entanglement direkam oleh sekelompok peneliti dari Universitas Glasgow, Paris. Mereka menyusun eksperimen sehingga setiap foton yang berpasangan bisa direkap, hasilnya adalah gambar ini. Suggests that the world is not made of separate elements, but rather as one whole, all these things connected together over very long distances into a whole which is not analyzable into parts. Nah, pertanyaannya, apa manfaat kalau fenomena ini terbukti? Apa hanya untuk sekedar memberikan teori kuantum, dan apakah kita bisa melakukan santet dengan teknologi? Itu terlalu jauh. Yang pasti quantum entanglement membuka peluang banyak terciptanya teknologi yang sebelumnya tidak terfikirkan. Saat ini, entanglement menjadi dasar pembuatan komputer kuantum, komputer yang kecepatannya jauh melebihi kecepatan komputer yang ada sekarang. The quantum computer, you start with a fundamental unit that's not a bit but a quantum. Selain itu, entanglement juga dikembangkan untuk kriptografi, jaringan internet yang lebih kuat, dan teleportasi. Tentu bukan teleportasi untuk mengirimkan orang ke tempat lain, tapi mengirimkan data. Dalam bidang lain, entanglement juga membuka peluang untuk menjawab pertanyaan yang selama ini tidak terjawab. Salah satunya adalah cara otak kita bekerja. Roger Penrose, seorang fisikawan peraih Nobel, dalam bukunya The Emperor Neumann, meyakini bahwasannya kemampuan kita berpikir dan berkesadaran juga ada hubungannya dengan fenomena entanglement. Karena itu,
Marvel juga yang di film Ant-Man and the Wasp memanfaatkannya untuk menceritakan bagaimana pikirannya Scott terhubung dengan Janet yang terjebak di alam kuantum. Ya walaupun ini hanya terjadi di dalam film atau fiksi. In the brain, we have to sustain quantum system to such a degree that whatever this new physics is, it comes in. You may have entanglement with it. And you would never do that. Expect you to. Quantum entanglement. You're limited. It's quantum entanglement between the quantum states of other molecules in your brains. Yeah, that's what I was thinking. Itulah entanglement, fenomena mirip santet dalam fisika kuantum. Bagaimana menurut kalian? Apakah fenomena ini juga bisa menjelaskan fenomena santet di dalam ilmu sihir? Hanya sekedar spekulasi, ya bisa-bisa aja. Tapi daripada berspekulasi, sebaiknya kita mengambil pelajaran dari perdebatan Einstein dan Niels Bohr. Sesekali kita harus menjadi Einstein yang mengerahkan seluruh potensi akalnya untuk menganalisa sebuah fenomena. Karena hanya akal model kesaktian manusia sesungguhnya yang dilebihkan dari makhluk yang lain, maka tidak perlu menjadi orang sakti. Jadilah orang-orang yang berakal, tetapi sesekali kita juga harus menjadi seperti Niels Bohr yang bijaksana dalam mengambil keputusan untuk membatasi apa yang belum diketahui, terutama pada apa yang belum bisa kita lihat. Biarlah yang tak terlihat menjadi urusan yang tak terlihat. Sedangkan teori kuantum secara filosofis mengajarkan kita bahwa tidak ada yang bisa meramalkan masa depan. Yang ada hanyalah pilihan. Bahwa dalam teori kuantum, partikel bebas memilih spin up atau spin down, dan fenomena entanglement memberitahu kita bahwa apa yang kita pilih akan mempengaruhi yang lainnya, termasuk mungkin masa depan.